Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka belajar. Yang kali ini materi kita yaitu tentang akhlak atau adab. Di mana akhlak atau adab ini merupakan hal yang penting dari kita nih manusia yang beragama. Apalagi di dalam agama Islam itu akhlak merupakan ilmu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita mempelajari ini, kita baca doa dulu. Ayo, yang bercanda, ayo baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Baik, yang akan kita pelajari kali ini yaitu al-waladul adibu, seorang anak yang beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adibu, seorang anak yang beradab. Yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Ya, seorang anak yang beradab itu apa? Dia menghormati atau memuliakan kedua orang tuanya dan para guru-gurunya. Wa ikhwanahul kibara, dan menghormati juga saudaranya yang lebih besar. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan sesiapa dia yang lebih besar darinya, dari seorang anak yang beradab. Wa yarhamu ikhwanahu silghara, dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan sesiapa dia yang lebih kecil darinya. Nah, yang selanjutnya wayas duku fi kalamihi, dan berkata benar di dalam pembicaranya atau jujur ketika berbicara. Wayatawaddu ma'an nasi, dan merendah hati pada orang-orang. Wayasbiru alal azab, dan dia bersabar atas setiap gangguan, entah itu celaan bisa. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak memotong silaturahmi pada anak-anak atau tidak bermusuhan pada anak-anak. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak berkelahi pada mereka yaitu anak-anak. Wala yarfa'u sautahu iza takallama aw dhahika, dan yang terakhir tidak mengangkat suaranya ketika berbicara atau tertawa. Jadi seorang anak yang beradab itu tidak mengeraskan suaranya ketika dia berbicara atau tertawa. Baik, dari sini, dari penjelasan yang telah saya jabarkan, saya ingin bertanya kepada kamu Rizky, contoh salah satunya atau yang bisa kamu sebutkan dari kalau ada adik seorang anak yang beradab itu apa contohnya? Yang pertama yaitu seorang anak memuliakan kedua orang tuanya atau membahagiakannya, atau kita disebut dengan biru walidaini, berbakti pada orang tua. Dan yang kedua itu para guru-gurunya atau para yang pendidik anak itu tersebut. Dan yang terakhir itu maupun saudara-saudaranya yang besar ataupun yang kecil. Dalam maksud itu beda, maksudnya si anak itu tersebut punya kakak atau saudara yang lebih tua, kita menghormatinya atau memuliakannya. Dan mempunyai saudara atau adik yang lebih muda usianya daripada anak itu tersebut, kita bisa memuliakannya juga. Baik, terima kasih. Untuk adik, contohnya dari contohnya tidak, biasanya kan kalau misalnya disuruh sama orang tua harus nurut, nggak boleh membangkang gitu, apalagi malah nyuruh yang lain. Nah, gitu. Kan biasanya sih gitu di lingkungan kita. baik, terima kasih adik. Nah, alhamdulillah kalian dapat menjawab contoh yang telah saya jabarkan. Dan saya mempunyai kisah tentang
wajibnya bahwasanya seorang anak itu beradab dari masa kecilnya ya. Kita tidak tulis di sini, saya ceritakan saja kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad waladun shobirun lakinnahu adibun. Yaitu seorang anak kecil yang bernama Ahmad, akan tapi dia beradab. Walihaza yuhibbu abuhu. Oleh karena dia beradab, maka dia dicintai oleh ayahnya. Wa huwa aidun yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu. Dan dia juga suka bertanya dari setiap sesuatu yang tidak dia pahaminya ya. Seorang anak yang beradab dan cerdas itu dia menanya suatu hal yang tidak dia paham. Wa zata yaumin tanazzaha ma abihi fi bustanin. Pada suatu hari dia berjalan-jalan bersama ayahnya di kebun. Wara'a syajara wardin jamilatan. Lalu dia melihat pohon bunga yang indah yang cantik. Walakin nahamu wajatan. Tapi pohon tersebut bengkok. Faqala Ahmad. Lalu Ahmad berkata, "Ma ajmala hadhihi syajarah." Alangkah cantik, alangkah indah ini pohon. Walakin lima zai abi dia muwajatan. Akan tapi kenapa wahai ayah dia bengkok? Faqala al-ab. Lalu ayahnya berkata, "Annal bustaniya lam ya'tani bitaqwibiha." Karena tukang kebun tidak memperhatikannya dengan meluruskan batangnya. Min siwaliha, dari ketika pohon kecil itu pohon tersebut masih kecil. Fasarat muwajatan, maka dia bengkok. Faqala Ahmad, lalu Ahmad berkata, "Al-ahsanu an nuqawwimahal an." Baik kalau begitu kita luruskannya sekarang, ayah. Wadoika abuhu, lalu ayahnya tertawa. Waqala lahu, dan berkata untuk Ahmad, "La yata'atta zalika ya waladi bi annaha qad kaburat." Tidak bisa demikian wahai anakku, karena pohon tersebut sudah besar. Waluzat saquha, dan batangnya keras. Fakazalikal waladu, demikian juga seorang anak allazi lam yata'addab min fidhariha, yang tidak beradab dari kecilnya, la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, tidak mungkin beradab di masa besarnya ya. Jadi adab ini penting sekali, apalagi kita beragama Islam. Bahkan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid mengatakan seorang yang beradab walaupun dia sedikit beramal itu derajatnya lebih tinggi ketimbang seorang yang banyak beramal tapi dia tidak selaraskan dengan adab. Ya itu dia mungkin menjadi sombong, dia itu suatu sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, penjelasan dari pelajaran adab yang telah kita pelajari. Alhamdulillah kita telah mempelajarinya dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, tadi kan kita udah membahas tentang seorang anak yang beradab. Sekarang kita membahas tentang seorang anak yang buruk atau dia buruk dalam akhlak. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-waladul waqihu, anak yang buruk atau anak yang jelek dalam artian adab. Al-waladul waqihu, anak yang buruk, la yata'addab ma'a walidayhi wa asatizatihi, dia tidak beradab kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Wala yahtarima man huwa akbaru minhu, dan dia tidak menghormati siapa yang lebih besar dari dirinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan dia tidak menyayangi siapa yang lebih kecil darinya. Wa yakzibu iza takallam, dan suka berbohong apabila berbicara, yaitu anak yang buruk. Kemudian wa yarfa'u sautahu iza dohika, dan dia mengangkat suaranya ketika dia tertawa dengan suara yang keras. Wa yuhibbu syatma, dan dia suka mencaci. Wal kalamal qabiha, dan suka berkata yang buruk, yang kotor. Wal muhassamata, dan suka berkelahi. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan suka mengganggu orang lain. Wa yatakabbaru alaihi, dan sombong pada orang lain. Wa la yastahi an ya'mala qabihan, dan tidak malu apabila bahwasanya dia mengerjakan hal-hal yang buruk, hal yang jelek. Wa la yasma'un nasihata, dan tidak suka mendengar nasihat. Itulah ciri-ciri anak yang buruk dalam beradab. Tidak suka mendengar nasihat, suka berkelahi, dan suka mengganggu orang lain, serta sombong.
Ya, baik, terima kasih.